Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang begini saya akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Satrio Wicaksono. Makin seru aja kisah Satrio Wicaksono kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Pertama, untuk penguasa Watu Karangmulyo, kisah Satrio Wicaksono. Surogeni tidak menyangka jika dia akan mengalami sesuatu yang mengenaskan sekaligus memalukan. Sosok lelaki parubaya yang selama ini dikenal sebagai tangan kanan Raden Cokrosubono itu terduduk kaku, tak lebih dari seonggok daging yang membatu. Nafasnya tersendat, matanya membelalak, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan sedikit pun. Hal itu disebabkan oleh getaran halus dari energi gaib yang menyelimuti dirinya seperti jaring tak kasat mata yang menekan dari segala arah. Di dalam ruangan khusus, tempatnya melakukan ritual, asap hitam perlahan muncul dan membentuk sosok-sosok makhluk besar dan tinggi menjulang. Suara mereka bukan lagi desiran, melainkan gemuruh pekat yang menyerupai jeritan ratusan jiwa yang dikurung di dasar neraka. Mereka adalah perewangan terlarang milik Raden Cokrosubono, makhluk-makhluk penghisap jiwa yang hanya dilepaskan jika sang majikan menganggap seseorang telah gagal dan tidak lagi berguna. Aku hanya menyampaikan pesan dari Kanjeng Raden. Jika kau sudah tidak dibutuhkan lagi karena kau telah gagal menghabisi anak muda itu, ujar salah satu sosok makhluk gaib yang tubuhnya lebih besar dari yang lain serta memiliki tanduk panjang di kepalanya. Suara-suara itu bergaung di kepala Surogeni, membuatnya menggigil walau tidak satupun dari anggota tubuhnya bisa bergerak. Tubuhnya seperti dibekukan oleh mantra kutukan dari dunia yang lebih gelap daripada yang pernah dia jamah. Selain tubuhnya kaku dan tidak dapat digerakkan, kini Surogeni mulai mengkeram karena rasa sakit menusuk yang dia rasakan. Energi besar dari 4 makhluk gaib yang berdiri mengelilinginya itu membuat Surogeni merasakan siksaan yang sungguh luar biasa. Akan tetapi, setelah berada di puncak rasa sakitnya, tiba-tiba saja ruangan tempat Surogeni berada mulai bergetar. Di sudut-sudut ruangan yang tidak terdapat barang apapun mulai memendarkan cahaya merah yang perlahan menggumpal menjadi bola api. Selain itu, lantai tanah di ruangan itu mulai mengeluarkan asap dan dari langit-langit rumah mulai meluncur ribuan duri tajam berwarna hitam yang langsung menyerang keempat sosok makhluk gaib berwujud kerbau itu. Duri-duri hitam itu menghujam keras dari langit-langit, menembus udara dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata biasa. Suara derit dan gesekan tajam terdengar saat ribuan duri tersebut menghantam tubuh para makhluk gaib yang mengurung Surogeni. Tubuh-tubuh berwujud kerbau itu terguncang hebat. Energi pekat mereka bergolak dan berdesir keras, namun tidak cukup cepat untuk menghindari serangan yang datang dari segala arah. Kulit kasar mereka yang menghitam, retak dan terbelah menyemburkan kabut pekat kerbau busuk.
Jeritan tanpa suara menggemak segala penjuru ruangan. Empat makhluk itu mulai mundur, namun duri-duri hitam itu tidak henti, seolah mengetahui titik-titik vital pada tubuh makhluk dari dunia lain tersebut. Beberapa duri menancap tepat di mata, mulut, dan sendi-sendi kakinya, membuat mereka jatuh satu persatu ke lantai tanah yang mulai mereka, menampakkan pusaran api yang muncul dari bawah permukaan. Gumpalan bola api merah yang sebelumnya mengambang di sudut ruangan kini bergabung membentuk satu pusaran api raksasa. Pusaran itu berputar cepat, menyedot udara dan menyedot energi spiritual yang ada di ruangan itu. Asap yang muncul dari tanah semakin tebal, menyelimuti segalanya dalam kabut kemerahan yang menyesakan. Tapi di dalam pusaran itu tampak jelas bayangan sosok lain, lebih besar dan lebih tua daripada keempat makhluk kerbau tadi. Sosok itu belum sepenuhnya terlihat, namun kehadirannya mulai menggantikan dominasi energi di dalam ruangan. Meski masih belum bisa menggerakkan tubuhnya, namun Suruh Geni mulai merasakan perubahan drastis. Rasa sakitnya mulai menyusut, namun bukan karena siksaan yang berhenti, melainkan karena siksaan itu kini teralihkan pada makhluk-makhluk yang semula menyiksanya. Tubuhnya tetap kaku, namun energi asing yang mengikatnya perlahan melemah, berganti dengan tekanan dari sumber kekuatan lain, sebuah kekuatan yang tak asing namun sangat dia takuti. Kekuatan yang dahulu pernah dia sentuh, namun dia tinggalkan karena tahu bahwa menyatu dengan kekuatan itu berarti menyerahkan seluruh jiwanya tanpa syarat. Lantai ruangan mulai mengelupas, tanah terbelah, menciptakan celah selebar 2 depak, dan dari sana tangan-tangan hitam berbalut api menjulur keluar, mencengkram makhluk-makhluk gaib yang tersisa. Mereka mencoba melepaskan diri, namun daya cengkraman itu seperti besi panas yang hidup, melekat dan menyerap mereka dari dalam. Suara patahan tulang terdengar. Meski tubuh mereka tak berdaging, sorotan mata api dari celah tanah itu seolah menelan keempatnya dengan penuh dendam dan lapar yang tak pernah terpuaskan. Setelah makhluk-makhluk gaib rewangan itu musnah, dari balik tanah yang merekah muncul makhluk yang lebih mengerikan. Tubuhnya kekar, berkulit hitam keras, dan memiliki tangan dalam jumlah yang sangat banyak. Tangan-tangan itu berkuku tajam dan mengeluarkan asap hitam. "Akhirnya kau memanggilku lagi, Suruh Geni," ujar sosok makhluk yang rambutnya seperti bulu landak dengan mata merah menyala serta barisan gigi tajam dan 2 taring yang panjang. "Benar, Karangkono. Sepertinya kau adalah pilihan terbaikku saat ini," balas Suruh Geni yang kini duduk bersila di lantai tanah sebuah ruangan yang sudah lama dia persiapkan untuk memanggil sosok Karanggono. "Apakah kau akan menyerahkan jiwamu sepenuhnya padaku, Suruh Geni?" tanya sosok Karanggono dengan suara yang menggelegar. "Sepertinya begitu, Karanggono. Tapi aku meminta semua kekuatan yang kau miliki dan juga pasukan gaib dari Watu Karangmulyo," balas Suruh Geni dengan tegas. "Baiklah, Suruh Geni. Sekarang ikutlah denganku ke istana Watu Karangmulyo," ucap Karanggono sambil menganggukkan kepalanya. "Bawalah aku ke istanamu itu, Karanggono. Karena sekarang aku sudah tidak memiliki kesaktian apapun. Seluruh kemampuanku telah dimusnahkan. Tapi beruntungnya, aku masih mengingat mantra yang kau berikan itu, penguasa Laut Utara," balas Suruh Geni dengan senyuman liciknya. Tanpa mengucapkan satu kata pun, Karanggono menjentikan salah satu kuku tajamnya, dan dalam sekejap lantai tanah tempat mereka berpijak berguncang hebat, lalu terbuka lebih lebar hingga menciptakan lorong melingkar yang memancarkan cahaya hijau kebiruan. Aroma garam laut bercampur belerang memenuhi udara, menggantikan bau busuk darah dan belulang dari makhluk-makhluk yang telah dibinasakan sebelumnya.
Lorong itu bukan sekedar jalan biasa, tapi itu adalah gerbang lintas dimensi, penghubung antara dunia manusia dan alam gaib yang telah lama tersembunyi. Watu Karangmulyo adalah kerajaan gaib bawah tanah di kedalaman laut utara, tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib paling setia, paling liar, dan paling ditakuti. Istana ini bukan tempat yang bisa diakses sembarangan, bahkan oleh para dukun sepuh sekalipun, karena pintunya hanya akan terbuka ketika darah perjanjian disatukan dengan mantra leluhur. Tubuh Surogeni yang sebelumnya nyaris lumpuh kini perlahan dapat digerakkan. Itu bukan karena tubuhnya pulih secara alami, melainkan karena Karanggono telah memberinya sebagian kekuatan yang cukup untuk membawa dirinya menapaki lorong ke neraka yang sebenarnya. Dengan sekujur tubuh yang masih terasa perih dan lemah, Surogeni berdiri perlahan. Mata hitamnya kini tidak hanya memancarkan tekad, tapi juga rasa haus yang dalam akan kekuatan, dendam, dan kehancuran. Karanggono melangkah masuk ke lorong. Tubuh besarnya seolah menyerap cahaya yang ada di sekitarnya. Surogeni mengikutinya dari belakang. Begitu keduanya masuk, lorong itu menutup dengan sendirinya, menyisakan ruangan tua itu dalam keheningan dan kehancuran. Perjalanan melalui lorong itu bukan sekedar lintasan ruangan. Mereka melewati bayang-bayang waktu, potongan-potongan sejarah yang terlupakan, wajah-wajah manusia yang telah menjadi korban kekuatan gaib Karanggono. Suara tangisan, bisikan, bahkan jerit kesakitan dari makhluk-makhluk yang telah dikurung dalam kekosongan yang kekal. Surogeni menyaksikannya tanpa bergeming. Tidak ada rasa takut di hatinya, yang ada hanya kekaguman dan kepastian bahwa dirinya telah memilih jalan yang benar, atau mungkin jalan yang tidak bisa lagi ia sesali. Beberapa saat kemudian, cahaya terang menyambut mereka di ujung lorong. Namun, terang itu bukan dari matahari, melainkan dari hamparan kristal biru kehijauan yang menyelimuti langit-langit gua raksasa. Di tengahnya berdiri Istana Watu Karangmulyo, bangunan raksasa berbentuk piramida terbalik yang menggantung di langit-langit gua, menopang dirinya dengan rantai-rantai api yang menjulur dari dasar laut. Air laut mengelilingi istana ini, tetapi air itu tidak pernah menyentuh bangunan tersebut, seperti ditahan oleh batas tak kasat mata. Di sekeliling istana, ribuan makhluk gaib berjajar. Tubuh-tubuh mereka berbagai bentuk, manusia setengah hewan, siluman air, jin pasir, bahkan roh-roh para panglima kuno yang dibangkitkan dari pertempuran berdarah masa silam. Mereka semua berlutut serentak. Begitu Karanggono muncul, sorakan keras dan gema gaib memenuhi gua. Nama Karanggono disebut-sebut, dipuja bagaikan dewa perang dan penguasa keabadian. Surogeni berdiri di sisi Karanggono. Wajahnya dingin, namun jiwanya membara. Ia tahu takdirnya kini tidak bisa dipisahkan lagi dari Istana Watu Karangmulyo. Dia telah menyerahkan jiwanya, tapi dengan itu dia juga memperoleh kesempatan kedua, bukan sekedar untuk bangkit, melainkan untuk membalas dendam dengan kekuatannya yang berkali-kali lipat dari sebelumnya. Karanggono lalu menuntunnya menuju pusat istana, melewati lorong-lorong batu yang penuh dengan ukiran kisah-kisah kelam. Di sana, di dalam ruangan utama istana, terdapat telaga bayangan, tempat para pemilik perjanjian mengukuhkan ikatan dengan dunia gaib. Telaga itu tidak berisi air biasa, melainkan cairan kental seperti darah, bercahaya ungu tua, dan bergolak seperti air mendidih yang terus dipanaskan.
Tanpa ragu, Surogeni melangkah masuk ke dalam telaga itu, dan baru saja telapak kakinya menyentuh isi telaga itu, kulitnya langsung terbakar. Setelah seluruh tubuhnya tenggelam, tulangnya terasa seperti meleleh, tapi dia tidak mundur. Dia tahu ini adalah bagian dari ikatan yang harus ditebus. Siksaan di telaga bayangan bukan hanya rasa terbakar pada daging atau sakit seperti melelehnya tulang. Begitu tubuh Surogeni benar-benar tenggelam ke dalam telaga itu, seluruh ruang di sekitarnya berubah. Tidak ada lagi dinding batu, tidak ada langit-langit, tidak ada Karanggono, dan tidak ada lagi para makhluk gaib yang ikut menyaksikan ritual tersebut. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan gelap pekat serta dingin menusuk yang melayang-layang tanpa batas. Di dalam kekosongan itu, kesadarannya tercerai-berai, pikirannya terbuka bukan hanya terhadap kenangan hidupnya sendiri, tetapi juga terhadap ribuan kenangan orang lain, para pemilik perjanjian yang telah binasa di telaga itu, yang jiwanya terperangkap dalam pusaran waktu dan penderitaan abadi. Jeritan mereka menyatu menjadi suara yang tiada henti, seperti siulan ribuan sukma yang tidak bisa mati. Dia tidak hanya mendengar, tapi ikut merasakan setiap detik penderitaan mereka yang terus dicabik-cabik oleh siksaan pedih. Waktu tidak berjalan seperti biasa. Apa yang dialami dan dirasakan Surogeni terasa seperti berabad-abad. Rasa sakit yang sedari pertama dirasakan hampir membuatnya menyerah, akan tetapi perlahan-lahan semua berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat. Dalam kegelapan yang paling pekat dan di tengah kehampaan yang menusuk jiwa, sebuah bara merah mulai menyala. Bara itu berubah menjadi api, lalu menjadi semburan energi yang membelah kegelapan kekal. Suara jeritan lenyap, tubuh-tubuh ilusi menghilang, dan rasa sakit yang tak berujung mulai menghilang. Dan saat cahaya ungu dari telaga menyembur ke atas, tubuh Surogeni bangkit perlahan. Dia tidak lagi mengenal dingin, tidak lagi mengenal nyeri dan rasa sakit. Tubuhnya kini adalah tubuh yang berasal dari perjanjian itu sendiri. Kulitnya mengeras dan diselimuti energi pekat yang bergerak seperti asap, namun padat seperti batu. Gigi-giginya berubah dan matanya kini menyala kebiruan dengan semburat merah, dengan tubuh yang dipenuhi pola-pola hitam yang tampak seperti raja hidup, menyimpan kekuatan gaib yang tidak dikenali oleh dunia manusia. Dan ketika dia keluar dari telaga, dunia telah berubah, atau lebih tepatnya dirinya telah menjadi sesuatu yang lain. Bukan manusia biasa, bukan pula dukun, melainkan wadah dari kekuatan gaib yang tidak bisa lagi dikendalikan oleh aturan dunia manusia. Mulai saat ini, kau bukan lagi manusia, Surogeni. Kau adalah arwah perjanjian abadi dari Watu Karangmulyo, pewaris kekuatan yang tak akan pernah mati, ujar Karanggono dengan suara yang menggema. Surogeni berdiri di tepi telaga, tubuhnya perlahan mengering, bukan oleh angin, tetapi oleh hawa gaib yang menyelimuti. Wajahnya tak lagi menunjukkan ekspresi manusia biasa, tidak ada takut, tidak ada lega, hanya ketenangan. Tenang, seperti makam yang tak pernah dibuka. Kulitnya tampak seperti pahatan batu karang, keras namun hidup, berdenyut lembut seperti nadi. Karanggono berdiri tegak tak jauh dari telaga, menatap sosok Surogeni dengan mata yang dipenuhi kekaguman dan rasa puas. Sosok di hadapannya kini bukan lagi manusia biasa yang penuh keraguan dan amarah tak terkendali, melainkan perwujudan dari kekuatan murni yang baru saja dilahirkan kembali dari rahim kegelapan.
Surogeni berdiri seperti tombak yang tertancap ke tengah realitas, kokoh, angkuh, dan tidak tergoyahkan. Namun, meski energinya memancar kuat dan liar seperti letusan kawah baru terbuka, tapi aura Surogeni masih belum memiliki kedalaman seperti yang dimiliki Karanggono, sang penguasa sejati kerajaan gaib Watu Karangmulyo. Karanggono adalah sosok yang telah menyatu dengan struktur tempat ini, bagian dari dinding, udara, bahkan denyut tanah. Dia adalah pondasi dan atap, raja dan penjaga. Kini, kau telah mendapatkan kekuatan dan kesaktian yang kau inginkan, Surogeni. Dan saat ini, kau adalah penghuni dari Watu Karangmulyo yang memiliki kewajiban memberikan upeti padaku, raja dari istana ini, ujar Karanggono dengan tegas dan wajah yang memerah. Itu bukanlah sesuatu hal yang sulit, tuanku. Aku akan memberikan apapun yang kau pinta, balas Surogeni dengan tenang. Baiklah, Surogeni. Berikan aku 3 nyawa manusia setiap tahunnya. Yang pertama bayi yang usianya belum genap 40 hari. Dan yang kedua anak gadis yang masih murni. Lalu yang ketiga orang biasa yang memiliki kekuatan spiritual. Pinta Karanggono. Surogeni menunduk perlahan setelah ia mendengar syarat itu. Di dalam hatinya yang kini telah dikuasai oleh energi dari telaga bayangan, tidak ada lagi ruang bagi rasa empati untuk manusia biasa. Keheningan melingkupi sejenak ruangan besar di mana telaga itu bergetar pelan seolah merespon titah Karanggono. 3 nyawa setiap tahun akan menjadi ritual darah yang menjaga jembatan antara Surogeni dengan Watu Karangmulyo agar kekuatannya tetap lestari tak tergerus waktu. Permintaan Karanggono bukan hanya syarat, tapi pengikat abadi antara penguasa dan bawahannya, antara kekuatan dan penebusan, antara kehendak dan pengorbanan. Tumbal itu tidaklah sembarangan. Mereka harus memiliki makna, nilai, dan bobot. Itu sebabnya bayi, gadis murni, dan orang berjiwa kuat dipilih. Mereka adalah pintu-pintu yang mengantar kekuatan gaib menembus batas antara dunia manusia dan alam lain. Di balik permukaan hatinya yang kini gelap, Surogeni tidak merasa gentar. Dia justru mulai merasakan semacam kegairahan yang aneh. Hasrat akan kekuasaan yang sebelumnya tertahan kini telah hilang sepenuhnya. 3 nyawa dalam setahun bukanlah harga yang berat jika dibandingkan dengan apa yang kini dia rasakan. Sekarang kembalilah ke duniamu, Surogeni, dan aku menunggu apa yang telah kau janjikan itu. Jika dalam waktu 1 purnama kau tidak memberikan tumbal padaku, maka aku sendiri yang akan menjemputmu dan menyiksamu di tempat ini, ujar Karanggono dengan tegas. Lalu bagaimana dengan pasukan gaib yang kau janjikan itu, Tuan? Aku harus memiliki kekuatan besar untuk menaklukkan Cokro Supeno yang hampir saja menghabisi nyawaku. Balas Surogeni menagih janji. Selesaikan tumbal pertamamu dulu, manusia serakah. Setelah itu kau akan memimpin pasukan gaib dari Karanggede yang merupakan pasukan terbaik di kerajaanku ini, balas Karanggono dengan tegas. Setelah itu, Surogeni pun melangkah meninggalkan telaga bayangan yang ada di kerajaan Watu Karangmulyo. Surogeni tidak kembali ke dunia manusia melalui jalan yang sama. Dia dibawa oleh bayangan Karanggono melalui celah antara dimensi yang berupa retakan waktu yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang sudah melakukan ikatan. Dan ketika dia menjajakan kaki kembali di tanah dunia manusia, malam telah begitu pekat. Dunia luar tidak tahu bahwa seorang manusia telah kembali dengan jantung yang kini dipenuhi oleh kekuatan gelap dan jiwa yang tak lagi sepenuhnya miliknya sendiri. Tanpa menunda lagi, Surogeni langsung mencari keberadaan Giri Sepuh. Dia tahu jika sosok Giri Sepuh adalah orang yang tepat untuk dijadikan tumbal pertamanya, karena Giri Sepuh adalah orang yang memiliki kekuatan spiritual. Selain itu, Surogeni juga ingin kembali mengambil Koco Paisan yang akan digunakannya untuk melengkap ilmu-ilmu yang ia miliki.
Dengan kemampuan yang luar biasa, Surogeni melesat cepat bagai cahaya. Jika dulu dia harus menggunakan ajian Rogo Sukmo untuk dapat bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat, tapi kini semua itu tak lagi diperlukan karena kekuatan dan kesaktiannya telah meningkat berkali-kali lipat. Surogeni menembus ruang dan jarak hanya dengan kehendaknya, tanpa mantra, tanpa raja. Tubuhnya sudah menyatu dengan lipatan semesta. Dalam sekejap, ia sudah berdiri di tepi lereng Gunung Gamping, tempat Giri tinggal di antara kabut dan sunyi malam. Matanya menyapu bangunan tua itu dengan tajam. Rumah kayu itu terlihat sederhana, tapi memiliki lapisan-lapisan pelindung spiritual yang tak kasat mata. Di masa lalu, pagar gaib rumah itu adalah tembok yang sedikit menghambat dan sulit ditembus. Tapi sekarang, Surogeni hanya tersenyum karena pelindung gaib itu bagaikan bentangan benang biasa yang mudah dilaluinya. Setiap jejak kakinya membakar rumputan yang dilalui. Tanah menghitam dan udara menjadi berat. Dia mengangkat tangan kirinya dan dari telapak tangannya memancar asap pekat menjelma menjadi pusaran bayangan berbentuk wajah-wajah dari makhluk-makhluk alam bawah yang telah berikrar dalam perjanjian darah. Malam ini darahmu akan menjadi persembahan pertama bagi rajaku, Giri Sepuh, bisik Surogeni pelan. Tepat di depan bangunan rumah yang terbuat dari kayu sono keling, Surogeni langsung menghantamkan energi besarnya yang membuat rumah kayu tersebut terguncang dan bergetar seperti sedang terjadi gempa. Akan tetapi, Giri Sepuh yang menjadi satu-satunya penghuni rumah itu langsung menyadari jika ada serangan langsung dari seseorang atau makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar. Tanpa sedikit pun rasa takut, Giri Sepuh keluar dari dalam rumahnya dan betapa terkejutnya dia ketika melihat sosok Surogeni telah berada di hadapannya dengan kekuatan besar dan energi yang terus menekan. Sepertinya kau sedang menikmati sisa hidupmu dengan damai, Sepuh, ujar Surogeni sambil tersenyum sinis. Pergilah, Suro. Aku tidak ingin kembali ke dunia hitam itu, balas Giri Sepuh dengan tenang. Aku akan pergi setelah mengambil nyawamu, Sepuh, ucap Surogeni yang langsung mencengkram tubuh Giri Sepuh dengan kekuatannya yang seketika melesat cepat ke arah Giri Sepuh tanpa disadarinya. Mendapatkan serangan tiba-tiba yang tidak diketahui dari mana sumbernya, Giri Sepuh hanya bisa pasrah tanpa mencoba melakukan perlawanan. Tubuhnya tiba-tiba lemas dan terasa panas seperti terbakar dari dalam. Tubuh Giri Sepuh terangkat dari tanah, tergantung di udara oleh cengkraman energi Surogeni yang tak terlihat namun begitu nyata. Aura panas menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat tulang-tulangnya bergetar dan darah di dalam tubuhnya seakan mendidih. Matanya membelalak. Giri Sepuh tidak menyangka jika Surogeni akan kembali memiliki kekuatan dan kesaktian setelah semua yang ada di dalam tubuhnya dimusnahkan oleh Wirya Sagara. Penyesalan itu tidak ada gunanya, Sepuh. Bukankah aku pernah berkata, sebaiknya kalian habisi aku malam itu? Tapi sayang, pemuda itu salah mengambil keputusan. Sekarang dia juga akan menanggung akibatnya, ujar Surogeni yang tetap berdiri tenang walau sedang melakukan serangan terhadap Giri Sepuh. Aku sudah menduganya, Suro. Sebenarnya aku ingin sekali menghabisimu malam itu, tapi balas Giri Sepuh yang langsung disambut serangan kedua dari Surogeni. Biar aku yang akan mengajari Satrio tentang bagaimana bertahan hidup di dunia hitam ini, Sepuh, ucap Surogeni yang langsung melesat ke arah Giri Sepuh dan mencengkram leher lelaki parubaya itu hingga dia tewas mengenaskan malam itu. Setelah memastikan jika Giri Sepuh sudah tewas, Surogeni pun langsung menyeret tubuh tak bernyawa itu masuk ke dalam rumahnya dan tanpa menunda lagi, dia pun segera melakukan ritual singkat yang ditujukan untuk persembahan tumbal pertamanya kepada Karanggono.
Ritual itu tidak membutuhkan banyak waktu. Ini adalah ritual tumbal awal hanya sebagai penanda kesetiaan, bukan untuk pelepasan kekuatan besar. Namun meskipun singkat, tapi harus dilakukan dengan benar. Jika salah satu langkah ritual dilanggar, tubuh tumbal bisa terbakar sebelum jiwanya sempat terangkat, dan itu berarti kegagalan total yang mengharuskannya mencari tumbal baru. Suruh Geni duduk bersila di sisi barat tubuh Giri Sepuh. Ia menutup mata dan mulai melafalkan mantra. Suaranya berat, seakan keluar dari kedalaman perut bumi. Setiap kata yang diucapkan menciptakan getaran halus di udara. Terimalah tanda baktiku ini, Karangkono. Inilah nyawa pertama yang aku janjikan. Nyawa yang berasal dari darah yang kuat, ucap Suruh Geni dengan tenang. Begitu Surogeni selesai mengucapkan kalimat itu, lantai kayu di bawah tubuh Giri Sepuh mulai bersinar merah. Sebuah retakan terbentuk membelah lantai, seperti dari bawah dan dari dalam. Muncul tangan-tangan hitam tak berbentuk seperti bayangan hidup. Mereka menggeliat, merayap ke tubuh tua itu, lalu menariknya pelan masuk ke dalam celah gelap tersebut. Begitu tubuh Giri Sepuh sepenuhnya lenyap ke dalam tanah, retakan itu tertutup kembali, meninggalkan lingkaran gosong dan simbol-simbol merah yang menyala. Surogeni membuka mata. Dia tahu apa yang telah dipersembahkannya telah diterima oleh penguasa kerajaan Watu Karangmulyo. Setelah tubuh Giri Sepuh lenyap ditelan oleh gerbang gaib yang terbuka sesaat dan ritual tumbalnya selesai dengan sempurna, Surogeni berdiri dalam keningan yang pekat. Aura energi hitam masih mengepul samar di sekitaran tubuhnya, seperti asap dupa yang tak kunjung reda. Matanya menyapu ke seluruh penjuru ruangan, tajam dan penuh perhitungan. Kini tinggal satu hal lagi yang tersisa, yaitu mencari Koco Paisan. Dia tahu Giri Sepuh tidak akan membiarkan pusaka itu tergeletak sembarangan. Koco Paisan bukan hanya benda keramat biasa, tapi itu adalah artefak spiritual tingkat tinggi, peninggalan yang hanya diwariskan pada orang terpilih. Dengan penuh kehati-hatian, Surogeni mulai menyisir rumah kayu itu yang kini hampir roboh setelah gelombang energi besar miliknya menghantam. Dia menyingkirkan rak-rak yang telah hangus, membuka pintu-pintu kecil yang terpendam di bawah lantai, akan tetapi tidak ada benda yang dicarinya di tempat itu. Dengan penuh rasa kecewa, Surogeni pun keluar dari dalam rumah. Walaupun malam itu dia tidak berhasil mendapatkan Koco Paisan, tapi dia tahu di mana harus mencarinya. Di sisi lain, Satrio yang kini sudah berada di desa dan berkumpul lagi bersama ibu serta dua adiknya di rumah Lejono mendapatkan firasat buruk tentang Giri Sepuh. Malam itu, Koco Paisan yang disimpan di dalam kamarnya tiba-tiba saja memendarkan energi seolah memanggil Satrio untuk membukanya, dan betapa terkejutnya dia ketika dari benda tersebut memperlihatkan bagaimana Surogeni menghabisi nyawa pemilik Koco Paisan tersebut lalu menumbalkannya. Satrio terduduk diam, tubuhnya kaku di sisi ranjang bambu yang sudah mulai lapuk. Cahaya kebiruan dari Koco Paisan masih menari-nari di udara, memperlihatkan adegan mengerikan itu secara berulang. Sosok Surogeni berdiri angkuh di hadapan tubuh tak bernyawa dari Giri Sepuh, sementara di sekelilingnya pusaran energi hitam berkumpul seperti badai neraka. Satrio memejamkan mata, menahan sesak di dada. Gigi geramnya menggertak. Sosok Giri Sepuh bukan hanya orang yang baru saja dikenalnya, tapi sosok itu sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Lelaki parubaya yang mengajarinya membaca mantra, mengenal energi, bahkan memahami kejamnya dunia hitam. Kini sosok yang dianggapnya sebagai guru itu telah menjadi tumbal pertama kekuatan hitam Surogeni. Koco Paisan kini bergetar dalam genggaman tangan Satrio. Pusaka itu seperti merespon perasaan pemilik barunya, memperkuat ikatan batin di antara mereka.
Dalam kerlap-kerlip biru di permukaan, bayangan wajah Surogeni tampak buram, namun cukup jelas menunjukkan sorot mata yang penuh kesombongan. Satrio berdiri, perlahan tapi mantap, didorong oleh rasa kehilangan dan dendam yang kini mulai memuncak. Dia berjalan keluar dari kamar, langkahnya berat tapi terarah. Di serambi depan, Lek Jono masih duduk meneguk kopi pahitnya sambil menatap langit malam yang mulai mendung. "Awakmu itu kenapa yo? Kok tiba-tiba terlihat sedih begitu?" tanya Lejono penasaran. "Ndak apa-apa kok, Lek," jawab Satrio singkat lalu duduk di samping Lejono. Dalam keheningan malam itu, Satrio sadar jika Surogeni pasti akan mencarinya, dan jika dia tetap berada di rumah itu, maka keluarganya akan berada dalam bahaya. Mengingat jika kini Surogeni memiliki kesaktian tinggi dan juga kekuatan besar yang belum diketahui dari mana asalnya. Satrio pun terus memikirkan cara untuk menghindari bentrokan langsung dengan Surogeni di rumah itu, dan setelah memikirkan matang-matang, dia pun teringat akan sosok Mbah Kliwon yang tinggal di puncak Bukit Cemoro Ijo. Dia tahu jika di sana adalah tempat yang aman untuk menghadapi sosok Surogeni. "Yoyo, pinjam motornya. Yoyo mau ke rumah Pono," ujar Satrio yang membuat Lek Jono tersenyum. "Pakai saja yo, kamu ini masih seperti anak kecil aja. Uang motor tinggal pakai aja gitu loh," balas Lejono singkat. "Tapi kalau mau pergi pamit dulu sama ibumu, biar dia ndak kebingungan mencari-cari. Dan kalau mau nginep, izin sekalian yo, biar ibumu juga ndak nunggu-nunggu kamu pulang," imbu Lejono menasehati. Sambil tersenyum, Satrio pun kembali masuk ke dalam rumah dan berpamitan kepada ibunya serta kedua adik perempuannya dan juga Bule Ayu yang malam itu sedang menikmati hiburan mereka lewat layar kaca. Dan setelah mendapatkan izin dari ibunya, Satrio pun langsung pergi ke rumah Supono lalu mengajaknya untuk sowan ke rumah Mbah Kliwon yang tidak lain adalah guru spiritual yang dulu mengajari Supono ilmu-ilmu kejawen dan dunia spiritual. Tidak butuh waktu lama, Satrio pun sampai di rumah Supono, dan setelah menjelaskan dengan singkat, Supono pun menganggukkan kepalanya pertanda jika dia setuju dengan apa yang dimaksud oleh Satrio. Walau dia juga merasa sangat kehilangan sosok Giri Sepuh, namun Supono tahu jika bahaya yang sebenarnya sedang menuju ke arah mereka. Beberapa menit kemudian, mereka berdua pun segera melesat dengan motor tua milik Lejono menembus pekatnya malam menuju arah utara desa. Jalan setapak menuju Bukit Cemoro Ijo mulai menanjak. Angin semakin dingin menusuk. Kabut mulai turun perlahan seperti selimut yang menyambut siapapun yang hendak naik ke puncak. Di tengah perjalanan, suara burung hantu terdengar bersahut-sahutan. Tak ada lampu jalan di desa itu, yang ada hanyalah sinar lampu motor dan cahaya bintang yang kadang mengintip dari balik awan. Satrio dan Supono terus berkendara hingga mereka tiba di batas jalan motor. "Dari sini jalan kaki yuk, udah jauh kok," ujar Supono dengan tenang. Mereka pun memarkirkan motor dan melanjutkan perjalanan menapaki anak tangga dari batu alam yang mulai ditelan lumut. Butuh waktu 15 menit sebelum akhirnya mereka melihat bayangan rumah panggung beratapkan genteng tanah berlumut yang berdiri di antara dua pohon cemara besar. "Kula nuwun, Mbah." "Mbah," seru Supono yang berdiri tepat di depan tangga kayu rumah itu. "Monggo," balas sosok lelaki tua bertubuh tambun yang keluar dari dalam rumahnya. "Walah, kamu Topan," imbu lelaki tua itu yang tak lain adalah Mbah Kliwon. "Ada apa? Malam-malam begini datang ke sini?" tanya Mbah Kliwon yang sudah terlebih dahulu duduk di serambi rumah yang berdindingkan kayu tua dengan penerangan lampu minyak yang asapnya mengepul hitam. "Anu Mbah, ini loh Satrio Mbah," baru Supono yang merasa sungkan untuk menjelaskan. "Anu Mbah, aduh biar Satrio aja deh yang menjelaskan. Saya izin ke dapur dulu ya Mbah, mau bikin kopi," imbu Supono yang membuat Mbah Kliwon menggeleng-gelengkan kepala lalu menatap ke arah Satrio.
Ada apa, Satrio? Sepertinya ada sesuatu yang sangat mendesak, tanya Mbak Kliwon sambil mengepulkan asap rokok tembakau yang beraroma kemenyan. Dengan tenang, Satrio pun mulai menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke bukit itu. Dia mulai menceritakan tentang sosok Giri Sepuh dan menunjukkan Koco Paesan yang kini sedang dicari-cari oleh Surogeni. Jika berkenan, saya ingin menghadapi Surogeni di bukit ini, Mbah, ujar Satrio yang langsung membuat Mbak Kliwon menganggukkan kepalanya. Surogeni? Sepertinya orang itu memiliki kesaktian tinggi, Le, balas Mbak Kliwon sambil mengelus janggut tebalnya. Sebelumnya, Ki Wirya itu telah memusnahkan semua ilmu yang dimilikinya, Mbah. Selain itu, seluruh isian di badannya juga telah dikeluarkan. Tapi entah bagaimana, manusia itu ternyata bisa mendapatkan kembali kesaktiannya. Dan bahkan kini dia kembali dengan kekuatan yang lebih besar, ujar Satrio menjelaskan. Lalu apa yang akan kamu lakukan nanti, Satrio? Tanya Mbak Kliwon yang semakin penasaran. Saya akan memancing Surogeni untuk datang ke bukit ini, Mbah. Dan saya akan menghadapinya secara langsung, balas Satrio tanpa sedikit pun rasa ragu. Baiklah kalau begitu. Sebaiknya kau pancing dia di sisi utara bukit ini. Di sana kau dapat melakukan apapun tanpa harus mengganggu siapapun, ujar Mbak Kliwon yang membuat Satrio merasa lega mendengarnya. Selesai. Oh, luar biasa kisah Satrio Wicaksono, kisah dari Mas Untung Prasetyo. Surogeni udah dimaafin ya kan, di episode terakhir kan udah dimaafin tuh. Setelah dikalahkan sama Satrio, dia dimaafin, dibiarkan hidup dengan tujuan Satrio mungkin biar bertobat ya kan. Tapi ternyata malah tambah ngeselin aja, malah Giri Sepuh disikat sama dia, kurang ajar. Dan nantinya pasti akan Satrio akan membuat perhitungan dong sama dia. Dan untuk besok teman-teman jangan sampai ketinggalan karena Satrio Wicaksono akan langsung menghadapi Surogeni. Waduh, ini pasti seru banget nih. Akan pecah pertarungannya ya. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah Satrio selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah Satrio Wicaksono barusan. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah saya akan membalas satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan video ini, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.